Karena prinsipnya Abah itu yang penting itu bukan apa namanya di depan, bukan apa ya reklamenya, bukan nama ini nama pondok pesantren ini lembaga ini, tapi yang penting itu isinya yang ada di dalam, agar tidak satu, tidak boleh minta sumbangan atau bantuan ke pihak manapun. Itu bingung mau yang untuk bayar sekolah apa. Tapi saya pernah ini mengeluh juga sih ke Abah. Ini sama Abah gini. Ya, jangan curiga sama Allah. Allah itu menciptakan makhluknya itu tanggung jawab. Itu saya dipesankan sama Abah. Nah, itu juga pesan yang tadi tidak boleh minta sumbangan. Nah, itu juga gitu. Tidak boleh bicara nominal ke keluarganya anak-anak atau siapapun yang menitipkan. Jadi bulanannya pun tidak ditentukan. Saya tidak bisa bicara nominal. Intinya nggak ditentukan loh pesantren. Tidak boleh. Luar tidak biasa. diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu, kalau minum sih Bu. Seruput sih. Wah, hangat. Ya, santri goreng sendiri kopinya. Loh, santri ini goreng dewe. Luar biasa ya, penuh berkah itu. Alhamdulillah. Nah, gimana dulu seruputers? Hari ini sore yang sahdu ini Cak Mus lagi silaturahmi berkunjung ke tempat yang luar biasa ini, yang keberkahan lah. Amin, amin. Tadi udah disinggung sama sebelah Cak Mus ini, siapa sosoknya? Santri. Nah ini kalau udah bau-bau santri berarti Cak Mus posisi sekarang ini ada di salah satu pondok pesantren. Lokasinya di Gresik. Nah, Gresik mana tepatnya? Nanti kita Sherlock. Nah, kita tahu jelasnya di mana. Lah, hari ini kan pas hari guru nih. Nah, ya, ini siapa guru, sebelahnya ini? Tadi Cak Mus sudah ngobrol banyak dan beliau ini sangat inspiratif. Yang kita ulas nanti pengalaman beliau, kiprah beliau dalam dunia pendidikan atau mengajar bahwasanya guru itu kan esensi guru itu banyak macamnya. Tidak hanya mengajar, di situ ada juga pengayom, pendidik dan lain sebagainya. Lah saya ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anis, langsung saya kenalkan aja. Beliau ini salah satu pengasuh ya, penanggung jawab gitu, tentang pesantren ini Ponpes Nurul Ulum, Salafiyah Nurul Ulum. Jadi pondok ini, pesantren ini salaf lah, Nur. Jadi salaf lah ya bangunannya ini kan. Tapi ya sahdu mat ya, asik lah. Ibu lanjut aja Mas. Jadi saya jelaskan tadi bahwasannya Cak Mus kesini silaturahmi yang pertama, kedua kan cukup menarik untuk didengar seruputers bahwasanya apa sih gitu kan. Yang di sini tuh apa? Pan pondok pesantren itu banyak Bu. Ya apalagi di Jawa Timur khususnya kan, Gudang. Nah, apa menariknya sih di pesantren ini? Sudah lamakah pesantren ini berdiri? Bahkan apa sih nanti suka dukanya ini ngeramu santri-santri. Kalau Cak Mus ini santri kalong dulu Bu. Kalong piro karena nggih, ngoten Bu. Jadi gini Bu, langsung saja ya, tadi sudah diperkenalkan sama Cak Mus, saya mukadimai bahwasanya Ibu ini kan pengasuh ya. Awal berdirinya pesantren ini tahun berapa Bu? Kalau boleh cerita ke seruputers. Ya dulu Abah mendirikan tahun 80. Tahun 80. Oh. Abah jenengan nggih. Haji Hudori. Pak Haji Hudori itu mendirikan pesantren tahun 80. Berarti sudah berapa tahun tuh, Mat? Ya, sekitar 40 tahunan ya, 40 tahun. Oh, gitu. Terus sekarang Abah masih hidup ya? Saya sugeng lho, masih sehat. Masih sehat. Di Cuman di cabang. Di
Di Bojonegoro ya. Bojonegoro cabang pesantren ini. Cabang dari pondok sini. Namanya Pondok ini punya ya. Namanya apa? Namanya Sama? Riyadhatus Syubhan. Oh, kalau di sana Riyadhatus Syubhan, kalau sini Nur Riyadhatus Syubhan. Riyadhatus Syubhan. Riyadhatus Syubhan. Kalau Syubhan ini itu kan- sab. Iya. Syubhan itu pemuda, anak Muda. muda. Kalau ini Sana Nurul Latihannya Islam. anak muda-muda. Iya, kalau ini Nurul Islam, aku tahu artinya. Nurul Ulum. Nurul Ulum. Nurul Islam, Nurul Ulum ya. Iya. Aku tahu artinya. Apa? Nurul dadal iku. Cahaya keilmuan. Romat ngono, Cok. Iya. Ulum. Itu berarti pusatnya ten riki ning. Bisa aja di sini. Oh, gitu. Ya, Soalnya- Nurul Ulum. Jadi yang dipelajari banyak hal. Oh, Ulum itu kan jamak. Kalau ilmu kan cuma satu. Kalau ulum itu banyak ilmu. Nggih. Lah. Pelajari banyak. Jamak. Tadi mufrad ya. Nggih, jadi Nurul Ulum berdiri tahun 80. Wah, sudah lama sekali nih, Bu. Pasti banyaklah suka duka. Tapi kalau jenengan piyambak Bu Anis ini sudah kalau bantu Abadu dari awal atau baru berapa tahun? Kalau dari awal ya saya masih kecil. Ya, maksudnya akhirnya diserahkan Abah. Abah kan tahun 97 itu dapat tempat di Bojonegoro. Tahun 97. Ya, nggih. tapi resminya tahun 2008. 2008. Ya, tapi 97 sudah mulai riwa-riwi Bojonegoro sini. Terus lama-lama lebih ke ini dipasrahkan, bukan dipasrahkan apa ya? Lebih sering di sana, akhirnya tahun 2005. 2005 Abah konsen yang di Bojonegoro. Iya. Oh, Berarti pusatnya di sini ya. pusatnya di sini malah. Terus 2005 sampai sekarang jenengan yang di sini istilahnya bertanggung jawab lah ya. Ya, sama suami. Kalau boleh tahu sekarang berapa Bu santrinya? Semuanya 50 sudah. 50 sudah semuanya sama. 50 itu Keluarga besar kan sini sistemnya sistem keluarga. sistem keluarga. 50 itu perempuan laki-laki Bu ya? Iya. Hmm. Jadi santri yang mondok di sini itu seperti rumahnya sendiri. Rumah. Mereka ini mondok tapi seperti rumahnya sendiri. Nah, iya. Makan apa bareng. Cak Mus boleh mondok di sini berarti Bu ya? Nah, Ini boleh di ya. sini berarti. Ya, Iya. jadi makannya itu ya tahu tempe satu, tahu tempe semua, ayam satu, ayam semua. Jadi nggak ada sistem beda. sistem kekeluargaan yang Sistem dibangun di keluarga. pondok ini. Iya. Gitu. Nah, yang jadi menarik kan ini, Cak. Tadi belum jenengan sampaikan. Ini kan sangat inspiratif karena kabarnya kan di pondok ini itu ya umumnya pondok kan apa gitu. Ini kan mandiri. Ya, iya kan, mandi sendiri maksudnya. Iya enggak, oke. Ya ini tadi menarik juga. Jadi gini suruh terus. Tadi Cak Mus waktu mau kesini kan gampang sih tempatnya biar jalan. Cuman nah ini saya menarik Bu ya. Biasanya pesantren segala macam kan dikasih papan nama tuh ya di Nah, depan iya. gerbang itu tadi kan. Iya. Itu kok gak ada namanya. Kenapa Ya sejarahnya? mungkin di Indonesia ini cuma ada di Indonesia mungkin cuma ada satu ini pondok yang nggak ada apa namanya. Satu-satunya pesantren padahal ada namanya Bu ya. Padahal ada namanya. Banyak. Ya kan orang kadang kan apa walaupun belum punya KTP kan juga ada nama. Oh kan. Apa arti sebuah nama? Ini ada namanya tapi gak ada papannya. Rahasianya. Iya. Nah, itu gini, kenapa gitu? Saya kan menarik untuk saya bahkan katanya mungkin di Indonesia. Kan iya Bu ya, terus terang saja meskipun ya mama jelek-jelek gitu kan ya itu pernah mondok itu pesantren nggak tahu jelek kan. Itu kan kita juga sering banyak teman kita main lah sekedar main ada pesantren A, B, C, D kan udah ada nama lah. Iya. Sedangkan ini sejak tahun 80 sampai sekarang berarti 40 tahun. Berarti sudah ada nama, santri alumni juga banyak sudah. Iya, Sudah lah. Nah itu loh, itu tadi kenapa? Rahasianya kenapa? Nah itulah ya karena prinsipnya apa itu yang penting itu bukan apa namanya di depan, bukan apa ya reklamenya, bukan Iya. nama ini nama pondok pesantren ini lembaga ini, tapi yang penting itu isinya yang ada di dalam. Buat apa kalau ada namanya tapi di dalamnya masih berantakan. Jadi itu suatu tantangan bagi saya sama ya suami dan pengurus yang ada di sini. Gimana caranya kita ini memajukan pondok pesantren ini. Jadi kalau belum toto kan sekarang kan masih mulai dari awal lagi. Oh gitu. Ya. Jadi- Karena 2008 kan kita ada musibah kebakaran. Oh.
Kalau sebelumnya santri itu banyak. Amit Sekarang 2008 tadi kebakaran. Jadi ini bangunan semua ini baru. Atau yang dulu kebakaran sisi sebelah mana? Yang kebakaran itu iya tinggal ini yang dari tahun 80 yang tidak. Tahun 80. Yang lain kebakaran. Yang lain habis. Oh. Ya, dalam apa sama asrama putri sama musola. Dulu kebakaran. Dapur juga ya. Jadi kita noto dari awal lagi. Jadi kalau belum rapi, belum apa tertib lah pesantren, bukan belum tertib ya. Ibaratnya selama saya belum bisa memajukan pondok ini, yang tahu kriterianya apa, yang tahu ukurannya ini sudah pantas dikasih papan nama apa belum. Oh, ya. Jadi lebih inilah kita memperbaiki ke cocok, dalam dulu. Pendidikannya, pengaturannya semuanya sudah bagus, yang sudah tahu kriterianya apa, yang tahu ukurannya itu boleh dipasang. Kalau di Bojonegoro juga seperti ini. Sama, tidak ada papan namanya. Nggak ada nama tapi kan tetap bisa dikenal kan. Buktinya Iya. Cak Mus bisa ke sini kan. Itulah hebatnya, tanpa pelang nama bisa menyeret Cak Mus ke sini. Nah, biasanya kan ini Cak, malah Kenapa? justru dipelang nama supaya banyak donatur dan lain sebagainya gitu. Ini kan perlu diulas. Iya. Rahasianya kan ada di sini. Nah, ini ngurus pondok pesantren ini kan apa di Bojonegoro, jadi tidak bisa untuk sering-sering di sini karena kesibukannya di sana. Jadi pesan sama saya ini sama suami dan pengurus yang ada di sini itu agar tidak satu, tidak boleh minta sumbangan atau bantuan ke pihak manapun dalam bentuk apapun, baik itu proposal atau pamflet atau sekedar naruh kotak amal juga. Oh, gitu kita nggak ya? berani. Pesannya apa seperti Pesannya itu? seperti itu. Karena apa ya? Kalau di lembaga lain yang istilahnya itu ada yang bisa tanpa apa ya? Ada yang bisa tanpa minta bantuan di sana kemari itu ada. Iya. Yang di luar muslim itu ada yang seperti itu. Iya. Bisa. Nah, kenapa kok kamu harus minta-minta itu? Jadi pesannya apa? Kita nggak boleh minta-minta. Jadi kalau ada rezeki yang datang kita terima. Kalau nggak ada ya belajar sabar. Nah, Ini loh Cak, Sabar. inspirasinya itu. Ya memang itu tidak menutup kemungkinan sih Bu. Kadang nih, ya terus terang aja, Cak Mus langsung buka. Kadang ada kita minta bantuan Ya. dari yayasan A, panti asuhan A, padahal fiktif. Itu banyak. Itu saya sering menemukan. Iya, minta loh. Saya nggak menyebut, ya banyak. Itu kita nggak ngomong institusi apa ya. Kadang ada kotak amal, bener nggak ada gitu. Lah, tadi abang yang bener. Yang penting itu ini isinya. Tapi nggak perlu kita minta bantuan. Cuman bagi seruputers, kena duitmu akeh ngopi ya sisihkan, bisa dibantukan. Amal jariah. Karena di sini nek gak salah ini ning nggih, yatim piatu nggih. Maksudnya banyak Ya, yatimnya. ada yatim piatu juga ada. Tapi duafa juga. Nah, ini sih Jadi kita tidak membedakan yang yatim aja untuk dididik di sini. Gini tadi saya menariknya tadi kan kalau misalkan ada yang bantu kita terima tapi kita lah terus tadi mandiri ya Mat. Nah, untuk perputarannya nggih Bu Anis, jadi misalkan untuk kesehariannya santri itu gimana? Apa di sini tuh punya apa ya, usaha kah atau mungkin istilahnya menopang perekonomian di pesantren ini gimana? Sebenarnya itu kita bergantung dari Bojonegoro, di sana kan nanam tebu. Tapi secara logika itu Oke. tidak mencukupi. Secara logika tidak. Secara logika tidak mencukupi untuk yang Bojonegoro dan sini. Oh, jadi punya usaha di Bojonegoro. Iya, ya, nanam tebu ini. Tapi secara akal tidak mencukupi. Jadi saya sendiri sama suami tidak bekerja. Ya murni 24 jam ini mengurus anak-anak. Pernah saya coba untuk bikin usaha. Nggih. Anak-anak ini keleleran ngausi. Karena kebanyakan anak kecil SD SMP itu kan jadi yang sholat itu masih harus dibimbing, ayo Nggih, sholat, masih dibangunin, kadang yang masih mandi itu juga masih sama guru apa. Jadi untuk kedisiplinan sehari-harinya ini mereka ini perlu bimbingan, perlu arahan. Jadi makanya pernah kita coba untuk usaha. Saya dulu pernah itu
anak-anak ini keteteran, anak-anak ini keleleran. Makanya kadang-kadang saya juga bingung waktunya anak-anak mau ujian kayak gini nih, sekarang ini mau UAS ini. Iya. Itu bingung mau yang untuk bayar sekolah apa. Tapi saya pernah ini mengeluh juga sih ke Abah. Ini sama Abah begini. Ya, jangan curiga sama Allah. Allah itu menciptakan makhluknya itu tanggung jawab. Allah menciptakan makhluknya tanggung jawab. Cicak itu aja yang dimakan terbang, tapi kenyang. Cicak nggak bisa terbang. Ya. Jadi makan terbang. Iya. Cicak kan Nempel, ya, merayap. Merayap ya. Ya, yang dimakan terbang, tapi bisa kenyang. Nah, itu jadi kita agak apa istilahnya tuh, yang mau menggerutu, mau mengeluh itu jadinya dengan adanya nasihat Abah seperti itu ya, akhirnya kita cuma bisa diam, walaupun sehari-harinya juga ngeluh juga ya, untuk menerapkan suatu falsafah atau suatu idealisme itu kan kadang kita sehari-harinya kan juga perang. Betul. Ya. Dengan hawa nafsu kita kan juga kadang menginginkan istirahat atau apa bagaimana gitu kan. Nah ini Bu, kalau boleh tahu tadi kan Ibu misalkan tadi cerita ya bahwasanya ekonomi salah satunya ditunjang dari pondok cabang yang ada di Bojonegoro, usaha tebu tadi lah. Misalnya nih, lah di sini ada beberapa guru. Lah ini tadi saya menarik, kan banyak tadi ya yang diomongi Bu tadi, yatim piatu bahkan. Lah tapi ini kadang-kadang gini, kadang-kadang itu untuk bisaronya gimana Bu? Nah, kalau ini masuk di pesantren ini misalkan yang namanya adab atau tata kromo atau tradisi ya, kebiasaan kalau orang menitipkan putranya mondok, di sini aja, dimanapun itu kan pasti ada ditanyakan gimana untuk anak saya di sini itu untuk sehari-harinya itu berapa kan, untuk biaya makan dan lain sebagainya. Nah itu saya dipesankan sama apa? Nah itu juga pesan yang tadi tidak boleh minta sumbangan. Nah itu juga gitu. Tidak boleh bicara nominal ke keluarganya anak-anak atau siapapun yang menitipkan, karena ada anak ini yang kadang-kadang diantar tetangganya karena nggak ada yang mengurus, seperti ada yang yatim piatu, terus ayah angkatnya yang mengantar ke sini kan, seperti itu. Jadi pasti tanya berapa per bulannya untuk makannya anak-anak ini. Jadi bulanannya pun tidak ditentukan. Saya tidak bisa bicara nominal. Intinya nggak ditentukan loh pesantren. Tidak boleh. Luar tidak biasa. diperkenankan. Ya sini. Jadi kalau orang tuanya mau kasih berapapun saya diterima. Tapi nggak, kebanyakan nggak mampu. Ya, gimana lagi? Istilahnya hampir mungkin 70-80% yang di sini nggak mampu. Kebanyakan. Nah ini. Ya ini. Jadi biaya sekolahnya kan sekolah formal, pendidikan umumnya kan walaupun orang tuanya ini pasrah ke kita, tapi kita sekolahkan di luar. Karena eranya sekarang ini kan harus punya dua-duanya ya, pendidikan formal dan juga pendidikan agama harus seimbang. Jadi ngeten, ambil saya potong dulu. Ini ada orang tua nih, misalkan ya, nitip ke sini, Bu, ini anak saya pesantrenkan, saya pondokkan di sini. Biayanya berapa, gitu kan? Jadi kan nggak berani ngomong berapa. Berani. Terus dari sini punya inisiatif, ya harus disekolahkan juga, gitu. Itu sepengetahuan orang tua atau otomatis Bu? Nanti atau gini misalkan orang tuanya, Bu ngapunten gitu kan, ini misalkan nanti anak saya sekolahnya gimana gitu, atau biasanya iya nanti kita sekolahkan atau gimana, itu gimana Bu? Menanggapinya gimana kalau orang tua nih? Rata-rata ini kadang saya kan nggak bisa ngomong ya, rata-rata itu orang tua ini kebanyakan ini dalam keadaan kebingungan, jadi ketika menitipkan ke kita itu pasti yang kayak minta tolong gitu. Kebanyakan, Bu gimana ini, saya sebenarnya juga nggak mau ngerepotin jenengan, Neng, ini anak saya ini saya pengen tinggal di sini tapi saya nggak ada biaya untuk sekolahnya di luar, gimana. Nah, kalau orang tuanya sudah seperti itu kan kita kan juga nggak tega. Ya memang rakyat ke sini juga gak mampu Mat. Jadi harus pasrah, cuman memang di pondok ini punya inisiatif ya kan, nggak mungkin kata Ibu tadi sebelum kita masukkan, kita bekali anak ini ya tidak hanya ilmu akhirat ya, ngaji, kita sekolahkan. Pondok yang nanggung. Pondok yang nanggung. Iya, pondok ya hampir ya Bu. Ini saya tadi sempat ngobrol Mat sama ada yang dari Bekasi Bu ya. Ini paling jauh dari mana Bu? Apa Bekasi? Jakarta.
Jakarta, Mas. Iya. Ini mau Jakarta, mungkin ya wilayah sekitar Iya, ada Tulungagung, Kediri. Tulungagung, Kediri, Lamongan, Iya, Pasuruan. Pasuruan. Madura. Kalau paling kecil usia Paling berapa? kecil 4 tahun. 4 tahun ada di sini. Ya, Orang mana? ibunya Anak meninggal. mana? Iya. Ya. Ya, Anak mana? ibunya ini perantau tapi sudah almarhum. Ibunya Asli Jakarta. mana? Orang mana? Ibunya Jakarta. Dari Jakarta ke sini. Iya, ibunya Jakarta. Merantau ke Gresik terus meninggal. Lah ini menariknya gini, saya mau tanya lagi. Ini kan ada hubungannya, tadi ada Bekasi, Jakarta. Orang pondok ini kan namanya dikasih lah. Itu gimana kok bisa tahu? Apa itu tadi kan? Ya, Bisa kan- menyebarkan ini kan atau ada dari- nyebar brosur? Enggak kan? Ya, dan dari tahun 80 itu kan sudah banyak alumni yang sudah menyebar. Oh, Iya alumninya sih. iya. Alumni, sealumni nyebar-nyebar terus di Iya, iya. Suami saya juga dari sana. dari mana, Bu? Dari Indramayu. Oh, suami dari Indramayu ya. Iya. Jawa Barat ya. Iya. Berarti ya itu jadi tanpa nyebar brosur. Makanya kok bisa sampai Bekasi, Jakarta, Tulungagung, Kediri, mondok ke sini tanpa nyebar brosur, tanpa pamflet, tanpa papan nama, Tanpa mohon bantuan tanpa mohon bantuan. Dan juga ada lagi pesannya apa? Apa, Bu? Tidak boleh menolak santri. Nah, ini. Apapun kondisinya. Jadi santri Nurul Ulum ini ada yang anak berkebutuhan khusus seperti Disabilitas. autis, Iya. disabilitas. Ada, Bu, ya sekarang? Ada yang autis 2 anak, yang disabilitas ada 1 anak. Siapapun yang mau mondok di sini jangan ditolak. Iya. Gitu pesan. Ya, kecuali apa yang memang apa ya, kalau benar-benar kita nggak mampu, kita tidak memaksakan diri. Iya. Seperti dulu Contoh pernah ya. dititipkan anak ya seperti anak berkebutuhan khusus itu, tapi dia idiot gitu. Dia ada apa namanya epilepsi, terus dia ada kebiasaan keluar dari rumah. Nah itu kita nyarinya kan bingung. Oh, Jadi gitu ya. mas-mas itu ya nyari sampai ke Surabaya, sampai ke daerah kebun binatang itu nyari, nggak ketemu. Ternyata setiap polsek kan anak Malang. Setiap polsek ini tahu sama anak yang namanya Oki. Oh. Anaknya umur 17 tahun. Pernah ada Bu, Ya, ya. ya. Mungkin Nah, kalau itu yang seperti seperti itu, kita nggak mampu. karena ya faktor itu ya penjagaan dari Iya. karena kan ngurusi santri. Iya, iya. Iya, kalau boleh tahu Bu, kegiatan di pesantren ini apa aja Bu? Boleh? Jadi kalau di pondok sini ada bedanya juga dengan pesantren yang lain. Kalau pesantren yang lain kan mengaji, Iya. ya sholat berjamaah sama ya, di sini Oke. mengaji, sholat berjamaah, sekolah di luar. Kalau di pesantren lain kan cukup itu. Oke. Tapi kalau di Nurul Ulum ini dan juga di Bojonegoro sama Riyadhus Subhan itu ada kegiatan fisik. Jadi ada skill. Seperti kalau yang putri itu masak, santri putri. Jadi untuk Ekstranya. makannya anak-anak sepondok ini ada santri putri sama ibu-ibunya, santri yang dewasa, santri ibu-ibu. Diajari juga. Diajari masak gitu ya? Masak. Kalau yang putra ini di bangunan ini dikerjakan sendiri. Luar biasa. Jadi soal itu ya muter aja. Belajar di bangunan Belajar. juga konstruksi. Konstruksi Bang. Ya. Jadi yang bangunnya santri. Santri. Yang masak santri. Iya. Ini tadi kopinya katanya santri yang Ya, Goreng. seru. Goreng. enak ya, Iya. asal pecik ya. Lur. Luar biasa ya. Ini benar-benar Ya, ya. ini Karena sosok gini. inspiratif bener ini. Karena mereka ini rata-rata anaknya orang nggak mampu, gimana caranya nggak jadi pemalas. Kalau santri-santri di pondok-pondok yang sudah besar, Nggih. nah itu kan mereka anaknya orang-orang yang mampu lah. Iya. Jadi kalau dewasa kan mau usaha apa kan tinggal dimodalin orang tuanya lah. Anak-anak ini kan kalau nggak punya Skill ya. skill sendiri kan kasihan. Tapi gini Bu, di sini santri tadi kan disekolahkan Bu ya. Iya, Itu ada juga nggak yang sudah yang nggak sekolah tadi Mas? iya. Ada ya, yang maksudnya udah dewasa, Ya. terus apa ngajar di sini atau gimana? Nah itu Pengajarnya dari nah, sini itu, saya tanya. itu yang perlu saya sampaikan juga. Heeh. Apa juga dalam saya mendidik anak-anak di sini, Nggih. itu saya juga diberi pesan. Nah, ini Yang penting berbuat baik. Jangan mengharap orang-orang yang sudah kamu bimbing, anak-anak yang sudah dibimbing yang di santri Nggih. ini, jangan berharap mereka nanti akan balas budi atau membantu kamu nantinya. Jangan berpikiran untuk mengharapkan itu.
luar biasa. Ya, karena apa? Dari kecil saya dibimbing di sini, kita semua mendidik di sini. Nah, kalau sudah besar ujung-ujungnya disuruh pulang orang tuanya untuk bekerja, untuk membantu orang tua yang punya keluarga. Nah, supaya kita ini istilahnya itu bendodoyo ombo. Nah, bendodoyo. Yang penting berbuat baik. Terus Jangan nggak mikir imbalan, nanti harus balas Jadi budi, kalau balas jasa. sewaktu-waktu mereka sudah pinter, sudah lulus SMA, sudah pinter, sudah cakap, nah misalkan harus pulang tidak membantu kita yang ada di sini, kita ini enggak. Jadi nggak ada istilahnya tuntutan untuk setelah kamu mesan di sini harus ngabdi gitu. Nggak ada. Jadi kalau yang mengabdi yang memang dari keinginannya sendiri. Tidak ada tuntutan dari pesantren ini. Iya. Waduh, luar biasa aja. Saya nggak bisa berkata-kata Mas. Kalau ada yang seperti itu baik di sini maupun di Bojonegoro itu yang sudah lulus SMA yang masih mengabdi di sini kita kuliah. Malah dikuliahkan. Iya. Saya nggak bisa berkata-kata Mas. Nggak, Ya ini drill guru kan, Iya. ngayomi. Ya tapi ya 24 kuliahnya jam juga mendidik. yang terjangkau. Iya, 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 betul. Ya itu kalau bagi saya sih sudah sangat luar biasa Iya, Bu, ya. nggak gini loh, Cak. Iya. Kan di pondok itu kan biasanya meskipun bahkan biayanya nggak gratis gini. Iya. Sudah biayanya nggak gratis, bayar, Iya. ada tugas untuk harus mengabdi, bantu Iya. pondok gitu kan. Nah ini Gimana maksudnya, ini, Mas? maksudnya Ada gini, nggak? Nggak, saya nggak nyebut. Maksudnya gini, Iya. ini sudah awal masuk nggak pakai biaya, Nggak pakai biaya. dibiayai pondok, Dibiayai. keluar pun terserah, Terserah. nggak ada paksaan untuk bantu pondok. Iya. Ini menurut saya luar biasa, Cak. Ya wis bener-bener ikhlas bener Ya, berbuat jiwa baik guru. itu. Makanya saya ingin tahu sejarah di balik ini abahnya Ning Iya. Anis ini apa sih yang mendorong ini loh Ning? Dulu kok akhirnya bikin pesantren, Dengan setelah sistem- itu dengan sistem seperti ini dan bertahan 40 tahun itu bukan waktu yang apa Bu ya, singkat ya, sudah perjalanan macam-macam, mungkin santri ya sudah banyak melintang, kok bisa bertahan dengan gaya seperti itu, cerita seperti apa di balik, kalau mungkin jenengan pasti tahu, apa dulu apa sejarahnya kok bisa Apa saya dulu Haji Udori Iya. itu yatim piatu. yatim piatu. Yatim piatu. Ya kak mondoknya dulu itu istilahnya ngaulo. Iya. Kalau boleh tahu di mana dulu nyantrinya beliau di mana? Salah satunya dulu pernah cerita sih kalau Iya. ya ceritanya cuma gini Iya. karena banyak yang beliau tutup-tutupi gitu. Oh, oke. Makanya gini loh, nggak mau sampai anaknya ini sombong. Oh, oke. Ya, maksudnya itu Oke. banyak yang disamarkan loh. Oke. Nggak mau anaknya sombong. Oke. Tapi saya juga pernah dengar salah satunya itu pernah di Panji. Di Panji. Panji. Iya. Ya. Terus Terus gini, Abah dulu itu apa cerita sekolahnya tuh sampai kelas 4 SD. kelas 4 SD. Ya, tapi pernah cerita sih sampai kelas 2 SD. 2 SD. Iya. Taruhlah 4 SD ya, sampai kelas 4 SD. Ini dapat mondok 2 bulan dapat 12 pesantren, jadi nggak cuma satu pondok. 2 bulan 12 pesantren. Iya. Berja- Soalnya ngawulo tadi loh, Cak. Iya. Gini, Nah, nih. karena Jadi- iya nggak kerasan ngajarin pondok yang lain karena ngawur. Jadi nimba dulu, harus nyangkut sawah dulu, baru diajarin sama ayahnya. Jadi kalau melihat seperti teman-temannya yang lain yang mondok secara diantarkan orang tuanya itu kan beda dengan yang ngawur. Jadi Iya, dalam iya. hatinya itu kayak apa ya? Ada keinginan yang kuat, suatu tekad yang kuat besok kalau saya bisa cari uang sendiri, saya pengen punya pondok yang menampung anaknya orang-orang nggak mampu. Nah, maksudnya biar nggak ada lagi orang yang merasakan kayak beliau gitu loh. Iya. Susana nyari ilmu gitu gini. susah kalau di sini, makanya itu awalnya tadi kan dulu mungkin apa ya Bu ya, pasti ada sifat rasa kalau gimana ya, gimana caranya saya nanti kalau sudah dapat duit bisa bangun, saya nggak mau ada orang seperti saya, biar kalau ada yang mau belajar udah belajar ya kesini saya tampung seperti itu mungkin tinggal bangun karena apa tadi 2 bulan 12 pesantren Mas. Iya. Hujan. Ya ini ya karena musim hujan Mas, jadi kan nggak apa-apa. Alhamdulillah, seruput celur. Ya maaf tadi kita terjeda karena cuaca, terus lanjut sholat tadi kan, ngobrol sama santrinya.
Ngapunten Mbak Desya. Jadi gini Bu, saya tekankan lagi tentang sejarah tadi yang jenengan ceritakan tentang Abah, kisahnya tadi kan karena berawal dari karena beliau kan yatim piatu ya Bu. Terus ngawulo menjadi khadim lah ya, khidmah ke beberapa pesantren, menimba ilmu sampai karena dasar tadi beliau nggak mampu kan, nggak mampu dalam artian karena yatim piatu melihat santri diantar sama orang tua dan punya niat nanti kalau saya mampu bisa mencukupi atau gimana tadi istilahnya jenengan tadi saya nanti mau bikin pesantren yang bisa Mbak menangi anak-anak orang nggak mampu pokoknya semualah biar ditampung orang lain tidak merasakan seperti yang Abah rasakan susahnya mencari ilmu gitu loh. Karena gini, karena kebanyakan yang bisa mendirikan pesantren itu kalau nggak anaknya kiai, anaknya orang yang ekonominya mampu. Nah, kalau anak-anak yang nggak mampu kan juga mestinya kan punya hak untuk jadi kiai, untuk bisa mendirikan pesantren. Kalau itu kan memang iya. Ya, makanya itu aku terdorong di situ untuk membuat pesantren yang menampung anak-anak yang kurang. Nah, terus ini Bu, tadi ada kisah lain nggak sebelum Abah benar-benar akhirnya yakinnya benar-benar aku yakin akhirnya mendirikan pesantren tadi, kisah lain nggak Bu tadi? Ya memang tekad aja keinginan aja itu kan belum muncul keberanian secara langsung. Iya. Nah, itu pernah suatu ketika itu Abah itu main ke Pondok Tebu Ireng. Main. Nah, ya, sowan ke Pondok Tebu Ireng terus Abah istirahat di salah satu kamarnya santri itu ada santri yang ganti sama Abah itu namanya Mas Mahfud. Mas Mahfud. Ya, anak Kediri. Nggih. Nah, itu ketika mau boyong Abah disuruh main ke rumahnya. Nah, pas Abah main ke rumahnya Mas Mahfud itu ada ayam yang mengerami, anggrem itu. Iya, anggrem kalau Jawa kan mengerami. Ya. Nah, kebetulan itu ada 2 indukan ayam yang mengerami telur-telurnya itu. Terus akhirnya Abah pesan sama Mahfud, nggak tahu apa yang terbenak dalam pikiran beliau. Nah, Abah cuman pesan sama Mahfud, Fud, sesuk iki ayam loro iki pokoknya ojo mbok dol, ojo mbok beleh. Pokoknya ayam loro iki ojo diotek-otek katanya Abah. Iya. Nah, nanti kalau saya kapan-kapan tak main ke sini, sampai saya datang jangan sampai dijual, jangan sampai disembelih gitu. Akhirnya pas Abah ke situ, itu dilihat ayamnya sudah mentas. Apa tanya, "Lu, ayam yang anggrem 2 ayam kemarin itu mana?" Gitu. Ditunjukkan. Ini anaknya ini yang telurnya sama-sama 10 ya, dilala kebetulan waktu itu sama-sama 10. Nah, ini yang satu ini, indukan ini mengerami jadi semua, cuma satu yang bungker, istilahnya orang Jawa tuh bungker itu yang busuk, yang busuk gak jadi ayam. Terus yang satu lagi, yang ini ditunjukkan juga sama Mas Mahfud. Nah, ini kebetulan yang jadi ayamnya cuma satu, yang lain busuk, bungker. Oh, malah kebalikannya tadi. Ya. Jadi itu apa terus ketawa tuh lihat 2 indukan ayam itu ketawa. Nah, ini pasti ada yang nggak bener, ini ada yang nggak bener gitu. Terus Mas Mahfud itu heran, "Lu pripun anu?" Iya, kalau manggil apa dulu. Apanya yang nggak benar? Lah, semestinya ini secara akal semestinya kan ceker indukan ayam itu yang ngasih makan 9 anak ayam dengan yang anak cuma satu sematawayang ini ya seharusnya beda, perkembangannya beda. Seharusnya karena ibunya ini ibarat ini hanya untuk menghidupi anak yang satu ini, nyari makan anak yang satu, seharusnya tuh perkembangannya lebih bagus, lebih besar lah ibaratnya. Itu paling tidak ya beda ukuran atau perbedaan ya. Ini sama. Nah, makanya kalau dilihat dari situ berarti Allah menciptakan makhluknya itu tanggung jawab. Walaupun ini yang anaknya 9, satu anaknya 1 ini sama Allah ini kan diberi pertumbuhan yang sama. Konsep rezeki. Ya itu kan berarti prerogatif Allah. Ya, dari situ terus apa timbul keberanian. Nah,
mendirikan tempat ini. berarti pasti makan lah kan. Oh iya. Jadi Pasti ada rezeki. jadi setelah melihat langsung tadi ibaratnya apa ya, ngaji alam langsung ya. Ya. Oh akhirnya semakin yakin, aku yakin sampai akhirnya Abah memutuskan mendirikan pesantren ini. Abah aslinya beliau orang Tulungagung. tapi merantau kemana-mana. Terus Iya. datang ke Gresik ini gimana ceritanya? Ada cerita nggak ke jenengan waktu itu, Bu Anis? Iya, nggak cerita sih tujuannya ke sini apa enggak. Cuman dulu juga Abah sering ke makam-makam. Oh. Kan ada mbaknya Iskar tadi. Iya iya. Nah, ini Abah bikin pondok dulunya di kampung. Di depannya masjid. Itu Bukan di sini ya, Pak? ngontrak itu waktu itu masih 4 santri. Oh dulu pernah sebelum Ya, di sini pernah di sebelahnya makam ya. Ya baru ke sini tahun 80. Jadi sebelumnya itu sebelumnya Sudah ada di tambah tua lagi sebelum baru setelah 80 baru. setelah dapat tanah ini baru. Jadi ini bangunan yang asli dari tahun 80 ini ya, Ya, yang tadi tersisa. ya. Subhanallah. Ya nanti biar Terbakar. next lah ya, Cak Mus Sama apa mau ya? silaturahmi sama Abah Khudori gitu. Iya. Jadi kita ngaji kawruh sama beliau. Luar biasa keyakinan. Jadi gini, Amit Nur Sewu. Tadi sempat terpotong, saya mau menanyakan lagi perihal ini, Bu Anis, tentang kegiatan santri di sini. Tadi kan saya sempat ngikutin ya jamaah Iya. tadi. Iya. Bisa diulas lagi dari pagi sampai sampai istirahat itu apa aja yang biasanya dilakukan santri sini? Nah, sholat berjamaah itu wajib. Setelah sholat subuh Nggih. itu semuanya mengaji Al-Quran. Nggih, ngaji Al-Quran. Dari SD sampai yang aliyah, ya. MI, MTS sampai aliyah itu Iya. semuanya mengaji Al-Quran. Habis subuh, Ya, pada subuh. setelah itu ya. yang MI sama yang MTS siap-siap untuk sekolah formal. Sekolah luar. formal di Ya, luar. diantar, ada antar jemput. Yang antar jemput ya sini. Mas-masnya yang lebih besar itu. Oh. Bantu ngurusin adik-adik. Benar-benar kekeluargaan, Cak. Iya iya. Jadi sistemnya keluarga. Terus setelah itu kalau yang aliyah, Bu? Yang aliyah. Kalau yang aliyah kan masuk siang. Oh. Masuk siang jadi ikut benah-benah ya seperti Oh, pondok iya, iya ini kan? dikerjakan santri semua. Subhanallah. Terus bersih-bersih, beres-beres. Tadi sempat Ya. nganter, akhirnya jemput Ya, lagi adik-adik. Siapkan kayu bakar. Kan masaknya masih pakai tungku karena orang banyak kan. Iya ya, pakai kayu Kandangnya bakar. besar ya jadi. Oh gitu ya. Ya. Terus selanjutnya setelah sekolah formal kembali ke Setelah- pesantren. Nah, yang MI sama MTS kan tadi masuk pagi. Tapi Nggih. kalau yang MTS itu full day school jadi pulangnya jam 3 sore. Ada yang sekolah full day ya? Sekolahnya khusus MTS ini ada program baru. Oh. Sekolahnya anak ini jadi satu lembaga. Nggih nggih nggih. Jadi satu lembaga. Kalau yang MTS tahun ini baru ada full day school. Jadi yang ADMI kan sudah datang duluan. Jadi Iya. habis zuhur ya mungkin hafalan surat-surat pendek. Terus habis asar, setelah jamaah asar dinia. Oh, Jadi, dinia ya. Ya, belajar kitab kuning. Nggih, nggih, Tapi nggih. masih dasar, ada yang masih belajar pegu. Itu yang kelas anak-anak tadi ya. Ya, gitu. belajar baca tulis Al-Quran juga. Setelah itu Setelah sampai itu, maghrib. ya sampai maghrib ngaji semua, setiap Ya, anak. tadi Santri kita kan dari ikut SD tadi. sampai Iya, iya. SD sampai SMA, MI sampai aliyah itu. Terus Ngaji Quran semua, terus habis isya makan malam terus habis makan itu diniyah untuk yang anak yang MTS sama aliyah. oh dunia tadi perbedaannya ketika badasa sama Iya, habis ya. Oh iya, iya iya iya. habis bisa. Terus ada yang kecil-kecil yang mempersiapkan untuk sekolah besok sinau. Sinau lah ya. Jadi kegiatannya pun sudah Tertata. Kakaknya yang besar bantu adik-adiknya ngajarin adik-adik. oh misalkan ada PR, ada tugas sekolah gitu ya. Ya, ngaji Al-Quran. Kalau yang masih ikro itu ada kakak-kakaknya yang sudah bisa ngajarin. Seperti di rumah sendiri. Iya, kayak kekeluargaan tadi. Tadi kakaknya bisa nganter, Iya. jemput, terus nanti siapa. Terus yang cewek-cewek masak gitu kan. Iya. Seru kayaknya, Mat. Iya. Pengen tinggal di sini. Iya, iya. Jadi gimana caranya kita bisa terselenggara Ya, semuanya. cukup luar biasa ya. Cerita dari awal tadi Bu Anis mulai sampai pesantren ini didirikan Abah. Terus istilahnya cikal bakalnya sebelumnya ada cerita di balik itu tadi Abah
kenapa, terus sampai penuh keyakinan, bahkan sampai tadi sampai yang luar biasa gak ada plang, bahkan sama Abah dikasih ilmu keyakinan bahwasanya pasti nanti ada rezeki lah itu dari Allah dan segala macam. Pasti makan, nggak mungkin Lah nggak makan. ini dan semuanya itu seruput terus atau dulu Walaupun sakit kepala di sini juga. ditanggung semua sama pondok ini. Luar biasa. Dan hampir ya bukan hampir 100% lah, semuanya ini rata-rata nggak mampu loh. Ada tadi saya tadi menyaksikan ya ada yang santri disabilitas pun kita terima Ada di yang sini. gangguan jiwa juga. Gangguan jiwa ada. Ada. Oh. Loh, si Amatun saya sebelum saya lanjutin tadi kok ini menarik tadi. Lah kan gangguan jiwa itu apa di sini ada terapinya? Maksudnya apa hanya sekedar di sini terus ikutin kegiatan Kalau yang lain? kalau yang sekarang ini yang alhamdulillah yang santri yang saya sekarang yang dibina di sini ini pas nggak membutuhkan terapi. Tapi hanya sebelumnya ada. sebelumnya karena saya memberanikan diri waktu saya yang lola sekarang ini karena saya waktu kecil saya sering memperhatikan bagaimana menangani santri yang gangguan jiwa. Kalau dulu malah lebih banyak. Oh. Dulu Abah sering ya, mesti santri-santri yang gangguan mental, gangguan jiwa ke sini. Biasanya diguyur air, dimandikan. Diterapi. Ya, jadi Terus banyak yang sembuh juga ya, Bu? Alhamdulillah. Rata sembuh terus diajak akhirnya nyantri juga di sini. Akhirnya ada yang pulang terus akhirnya berkeluarga. Wah. Itu perempuan dari Jawa Tengah. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang ada berapa? Satu ya? Iya. Yang tiga itu yang anak berkebutuhan khusus. Oh ya. Semua ditampung sini. Ini alhamdulillah hanya karena diperhatikan aja dia kesenangannya apa kita kasih alhamdulillah sekarang nyambung. Jadi ada metode-metode khusus Iya. ya. Hanya diperhatikan aja kesukaannya apa itu aja. Ini ya harusnya bagi kita itu harus tahu kan. Yang tadinya diam sekarang kalau ditanya sudah bisa nyambung dan sudah mulai berani minta sesuatu. Bilang. Itu waktu awal datang ke sini gimana keadaannya? Diam aja, Diajak ngobrol nggak ya, mau. Diam nggak ngomong nggak apa. Enggak, itu memang gini, Amit Nun Sewu. Itu memang keluarganya tahu kalau di sini bisa istilahnya Ya merehabilitasi. karena melihat ada yang disabilitas tadi. Oh. Karena kita ini ibaratnya itu apa ya? Jadi ini dia tuh 3 bersaudara. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini anak laki-laki. Ini dua-duanya sakit seperti itu. Dan tinggal adik yang perempuan ini yang tulang punggung keluarga. Wah. Jadi ibunya sudah sepuh, sementara dia kerjanya di luar kota, makanya dititipkan di sini. Jadi untuk ibunya ini untuk merawat 2 orang yang sakit ini, sebenarnya yang kakaknya itu nggak apa-apa sih taruh sini atau ditaruh di Bojonegoro, tapi adiknya ini nggak mau sungkan kalau terlalu banyak merepotkan itu. Jadi cuma adiknya aja. Karena yang pertama itu agak istilahnya tuh agak marah. Jadi daripada mengganggu adik-adiknya yang di sini, jadi yang dititipkan yang nomor 2 lagi. Subhanallah sampai nggak bisa berkata-kata Cam. Iya. Oke, jadi gini, Bu Anis Amit Nun Sewu lagi. Karena saya banyak Amit nih, karena kan ya apa ya istilahnya gitu loh, Cak Mus mendengar cerita dari awal tadi sampai sekarang ini aja sudah guys bayang loh aku gimana kan. Lah kalau boleh tahu ya pasti banyak sukanya. Suka dukanya apa sih? Kok sampai akhirnya jenengan ini sampai kuat? Bukan kalau bilang bukan duka ya. Nah, kalau ini. suka duka bukan duka. Ibaratnya setiap anak yang masuk pertama kali itu pasti kita kerja keras. Apalagi seperti anak yang berkebutuhan khusus itu kita berjaga takutnya malamnya kabur. Oh iya. Jadi atau juga santri yang ibaratnya kayak yang orang tuanya broken itu. Ya, kalau yang broken home itu kan karena dia psikologinya yang ini ya butuh banyak perhatian. Nah itu biasanya kalau santri baru itu yang menguras perhatian, ya itu yang agak ruwet, agak jadi ya, istilahnya menguras emosi dan menguras energinya pikiran. lebih khusus ya kalau santri kalau baru. ada santri baru kalau pertama kali masuk itu yang menguras pikiran dan tenaga. Terus bahasanya gini. Karena setiap anak ini semua rata-rata dari awal karena bukan dari Amit Nun Sewu, karena
kebanyakan ini dari yang orang tua yang memang yang mampu. Kalau yang di pesantren lain kan memang dari rumah itu memang niatannya untuk menuntut ilmu. Iya. Jadi dia mental dan istilahnya ada persiapan lah. Memang di pesantren itu dia harus seperti ini bisa langsung mengikuti peraturan. Tapi kalau yang di sini rata-rata banyaknya ini yang membutuhkan bimbingan khusus. Iya. Ya karena Paham. tadi Ya, ada yang berontak broken, juga, ada yang pokoknya cenderung berontak kalau broken itu. Makanya ketika dia pertama kali masuk seperti itu. Jadi kesabarannya dia yang perlu dibimbing ketabahannya. Itu loh Cak, tantangannya dan nggak Iya. gampang loh. Itu. Iya, Jadi makanya setiap untuk anak- khusus awal tadi itu Ya, seri pokoknya. ya rata-rata itu dari rumah ya Amit Sewu ya. Iya. Kadang-kadang kalau dari kota besar itu Kota yang besar. lingkungannya kurang sehat. Iya. Nah, ini pertama kali ini pasti dia ucapannya itu ngapunten ya. Iya. Seperti ya kalau bahasa Jawanya itu mesuan. Nggih. Nah, katanya yang keras, yang Iya. kasar, nah, perlakuannya juga ke teman kasar. Nah, itu jadi membutuhkan banyak perhatian khusus. Santri-santri lagi main. Ya, gimana lagi namanya anak Iya, yang di anak-anak. kecil, masih sukanya lari-larian. Nggih. Kalau yang mondoknya sudah besar kadang jenengan kan ngeten eco. Waduh, ini tambah ngerusuhi tambah gitu. Santrinya kecil-kecil jadi ada tamu ya lari-larian. Ya, nggak apa-apa. Iya. Cak, saya nitip pertanyaan boleh nggak? Iya, boleh, mau. Nggak, itu tadi kan ini Bu, Ning, apa namanya? Sebegitunya perjuangannya. Nah, lalu lantas yang menguatkan jenengan itu apa? Nah. Kan maksudnya gini, Cak. Ini juga dibiayai pihak pondok sendiri yang datang ke sini nggih. Orang-orang seperti itu. Iya. Jenengan bayangkan ya, kita membiayai ngasih makan, ngasih istilahnya tuh biaya untuk sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari. Sebuah kita yang bangunin, sholat ya kita yang. Nah, itu Ning. Yang menguatkan apa gitu? Nah, karena gini, Abah itu pernah ngedikan, ya. Gimana caranya kita ini sama ke anak-anak ini ya seperti kepada anakmu sendiri. Kalau anakmu nakal, kamu jewer itu nggak tega. Kenapa anaknya orang harus tega? Kalau ke anaknya sendiri bisa sabar, kenapa ke anaknya orang lain kok nggak bisa sabar? Sedangkan Rasulullah sendiri ketika perang Uhud itu malaikat Jibril sampai turun sampai mau istilahnya mengepakkan sayapnya itu kan, kalau sayapnya malaikat Jibril kan dikepakkan kan bisa jadi satu kota itu kan hancur semua. Nah, itu Rasulullah ini menahan. Jangan kali siapa tahu kalau orang tuanya ini istilahnya nggak bisa beriman, nggak bisa menerima ajaran Rasulullah, siapa tahu besok cucunya. Nah, jadi makanya Abah kalau menerapkan, jadi sekarang dia nggak bisa diarahkan, ya barangkali besok sadar, barangkali besoknya lagi. Jadi sampai anak ini benar-benar bisa berlaku seperti kita. Ya alhamdulillah kalau sudah agak lama itu sudah kelihatan sabarnya, sudah kelihatan bisa ikut membantu mengarahkan. Jadi kalau bisa Amit, kalau mungkin salah bisa diberikan. Menarik kesimpulan bahwasanya nih Mat, Bu Anis ini itu yang benar-benar menguatkan ya sosok Abah tadi, yang benar-benar langsung memang figur contoh benar. perjuangan beliau. Jadi bahasanya tadi sampai menerapkan khairun nas itu anfa'ul linnas, memanfaatkannya ini benar-benar diterapkan. Sosok figur Abah itu sudah wis nyawiji di sini akhirnya, itu yang menguatkan beliau. Dia kadangnya jengkel juga ya, tapi yang namanya santrinya kebanyakan anak kecil ya, anak masih MI gitu kan, si MTS ya masih senang-senangnya main ya. Jadi gimana lagi, sudah adzan sudah iqomah ya kan, masih harus dipanggil di kamarnya satu persatu seperti jenengan bersadik ya Mbak. Iya, tadi saya lihat ya, tapi masih dipanggil satu persatu. Ya, kan kita aja yang dewasa kadang-kadang kan masih nanti aja kan kalau mau sholat. Iya. Apalagi yang kecil. Inspiratif. Iya, sangat inspiratif. Jadi ini memang malam ini besok kita tayangkan di pas hari guru ini. Nah ini Guru sejati. Guru sejati. Maksudnya apa? Guru itu tidak hanya sekedar mengajar Di kelas. Di kelas.
Bahkan kan kalau kita istilahnya ngomong, kalau misalkan orang tua itu kan adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Nah itu tadi menerapkan bahwa santri, murid itu kan dianggap keluarga, wis koyo anak dhewe seperti itu. Jadi benar-benar itu dianggap seperti keluarga. Yaitu pendidik sampai jadi tidak hanya sekolah cuma 3 jam, 4 jam, 5 jam, bukan full day, 24 jam. Ya, kadang tengah malam itu kalau yang disabilitas, yang autis itu kadang tengah malam itu teriak-teriak itu saya yang benar-benar terbangun. Iya. Karena ya kalau yang anak yang berkebutuhan khusus itu memang diberi apa ya, anugerah oleh Allah itu untuk melindungi dirinya sendiri. Itu dia tuh kalau nangis, kalau teriak tuh lebih kenceng, suaranya itu lebih apa ya, membuat orang itu terkejut atau iba gitu. Jadi itu kayak kalau sudah anak yang kebutuhan khusus itu teriak, saya langsung sama suami itu semua teman-temannya juga ikut bangun. Jadi kalau istilahnya sabar ada batasnya. Nah ini batasnya gak ketemu, sabar terus, bener-bener sabar, subhanallah. Saya masih belajar. Iya. Ya, tapi karena kan sosok Abah tadi selalu menguatkan jenengan. Ya, yang membuat saya belajar ya anak-anak sendiri. Karena dari karakter mereka beda-beda, dan setiap ada santri baru yang masuk, ya kayak yang berkebutuhan khusus, kita jadi belajar ke dia. Oh ternyata anak penyandang autis itu seperti ini. Ya, itu jadi kita belajar ke mereka semua, walaupun saya bukan orang psikolog. Iya, tapi ya akhirnya setiap hari, karena setiap saat dilakoni ngadepi yang si A, si B, si C dengan macam-macam karakter, akhirnya kita berpikir setiap hari untuk mencari jalan keluar. Biasa ini sangat benar-benar luar biasa obrolan kita ya, alhamdulillah yang autis itu ketika-tiganya mandiri. Nah ini bisa ngurus dirinya. Sebelum kita awalnya kita memang sorong. Sebelum kita akhiri, Mbak Anis, ada nggak pesan bagi yang lihat kita, khususnya bagi pendidik, bagi guru, ataupun kepada orang tua, itu gimana sih? Akhirnya kok bisa akhirnya menguatkan seorang jenengan, seorang anggap aja ibu ya, seorang sosok guru, sosok orang tua, biar mereka ini akhirnya lebih tabah, lebih kuat untuk mendidik, untuk apa ya, ngerumat lah bahasanya ngayu. Itu pesan-pesannya apa? Jadi gini ya, sebisa mungkin kita ini ya sabar, walaupun bagaimana ibaratnya budoy kata orang Jawa itu ya, nakalnya kayak gimana. Karena manusia ini kita tidak pernah tahu, mungkin bisa jadi anak yang budoy itu atau santri yang terbilang kayak nakal, bisa jadi besok ketika dewasa dia yang sayang atau yang lebih memperhatikan pada kita, jadi kita tidak pernah tahu. Ingat pada gurunya. Iya, mungkin dia bisa lebih berhasil, lebih bermanfaat untuk orang lain, bisa menjadi seorang tokoh. Jadi harus diberi kesempatan untuk belajar bagaimanapun caranya kita supaya mereka ini pendidikannya bisa sukses. Sabar ini ya. Iya. Ya. Ini luar biasa lah pokoknya, sampai Cak Mus ini aduh mau berkata gimana, karena lihat ceritanya aja udah terenyuh saya tadi kan. Terus tadi kita sempat break hujan, saya lihat langsung situasi, ikut sholat jamaah tadi, sempat berinteraksi, ada yang dari masih kecil dari Bekasi segala. Ya memang sistem kekeluargaan benar di sini, dan ya suasananya teduh, terus juga kita tadi kegiatannya juga ya bagus lah, ngaji segala macam. Gini. Abah itu kalau di sana di cabang di kebun ya, di ladang tebu itu juga di sini itu menerapkan, jadi tidak hanya nyuruh, tapi Abah juga ikut ke sawah juga, ikut ke tebuan. Oh, iya. Kalau di sini juga gitu, kalau lagi bangun ya suami saya juga pengurus-pengurusnya semua ikut. Suri toladan. Memberi contoh. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh. Iya, tidak binafsi lah istilah kita sendiri. Jadi itulah yang merasa anak-anak ini tidak ada apa santri jangan guru, jadi seperti keluarga semua. Iya, seperti keluarga, dan kita memberikan contoh ya. Jadi kalau ya sebelum kita tutup itu kan ada istilahnya gini. Kita kalau bisa itu mencontoh itu angon tuh angon kerbau, bukan bebek. Kan kita yang di depan, baru jebur, ayo adus. Orangnya dulu mandi, nek bebek kan, kita di belakang. Lah ini salah satu filosofi lah, sabar.
ayo adus tapi kok gak gelem adus. Sekarang Anu kebo gitu mau ya. diapakan lagi? Iya. Yang namanya juga anak kan gitu. Iya. Yang namanya juga anak-anak ya. Mau diapakan? Nggih. Alhamdulillah Bu, makasih Cak Mus dan dari Kopi Channel Cak Mat ini. Alhamdulillah sudah dikasih waktu lah dengan segudang kesibukan jenengan yang mengurus beberapa orang banyak 50 santri putri dengan macam karakter. Alhamdulillah dan makasih banyak lah masih sempet bercerita tentang luar biasanya. Ini tidak hanya guru secara formal loh, ini luar dalam terus 24 jam. Waktu, pikiran, tenaga, harta semua didedikasikan untuk mengajar, mengayomi, mendidik. Subhanallah. Mudah-mudahan ini inspirasi Bu bagi guru-guru yang di sana. Guru bermaksud bukannya guru secara formal maupun orang tua tadi kan mendidik. Ya itu tadi kata-kata Caus memang terakhir memang benar. Guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Ini tidak hanya kata-kata tapi sudah terwakilkan dengan salah satu sosok Bu Anis. Ya itu tadi. Pokoknya itulah. Saya salam seruput saya gak bisa kata-kata loh. Wis garai kudu mapiar pokoknya ya. Kita aja ya. Izin ke Bu Anis nanti kita ngobrol dengan beberapa santri yang mungkin yang ini ya. Nanti kita akan ngobrol lanjut. Ini kan sudah saya tutup loh ya. Nanti lagi. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.